friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku akan bahas tentang hair care lagi. Nah, di video terakhir aku yang ngomongin tentang hair care, aku udah bilang dan ngejelasin gimana caranya aku ngerawat rambut aku yang rusak jadi lebih lembut dan lebih halus. Tapi di video itu aku juga bilang kalau aku sebenarnya masih punya satu masalah rambut lagi, yaitu rambut rontok yang sampai saat video itu aku bikin, aku belum nemu gimana caranya. Dan pas aku ngomong kayak gitu, banyak banget komen dari kalian yang bilang kalian punya masalah yang sama. So, aku akhirnya hunting gimana caranya untuk mengatasi rambut rontok. Jadi hari ini aku akan fokus ngomongin ke tips-tips gimana caranya untuk mengatasi rambut rontok. Nah, hal pertama yang kalian harus cari tahu, kalian harus tahu dulu penyebab rambut kalian tambah tipis. Apakah rontok dari akar atau patah di tengah-tengah karena terlalu kering atau rusak. Nah, ini kalian bisa lihat dari rambut kalian, apakah dia pecah-pecah atau patah-patah atau bercabang. Nah, kalau misalnya dia emang bercabang dan kelihatan pecah-pecah gitu, kemungkinan besar rambut kalian itu rontoknya karena patah di tengah-tengah. Jadi bukan masalah akar atau kulit kepala. Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat rambut kalian gak bercabang, terus kalau misalnya rontok tuh panjang banget kayak dari akar gitu, nah berarti masalahnya itu adalah rambut kalian rontok dari akar. Oh ya, kalian juga harus tahu kalau rambut rontok itu wajar banget. Jadi kalau misalnya nggak lebih dari 100 helai, tadi aku googling sekitar 50-100 helai rambut rontok per harinya itu masih dalam batas normal. Jadi kalau misalnya rontoknya masih kira-kira segitu, kalian gak usah panik. Oke, sekarang aku akan kasih tahu tips-tipsnya yang menurut aku ngebantu banget karena sekarang rambut aku udah nggak gitu rontok lagi. Yang pertama, dosa aku adalah aku sering banget ngeringin rambut pakai anduk dengan cara yang kasar. Jadi aku suka gosok-gosok gitu kayak supaya cepet kering gitu, dan abis itu aku bakal lilitin anduknya jadi seperti turban. Nah, itu sangat-sangat bisa membuat rambut jadi cepat rontok ataupun patah. Nah, gerakan yang menggosok-gosok rambut itu menggunakan handuk bisa bikin rambut jadi lebih cepat patah. Karena rambut itu kan sebenarnya fragile banget ya. Kalau misalnya kalian treatnya itu agak kasar, atau itu sih sebenarnya kasar banget ya, nah bisa bikin rambut kalian jadi cepat patah. Nah, kalau misalnya bikin turban gitu yang dililit itu kan sebenarnya menarik rambut kalian dari akar kan, jadi bisa bikin rontok juga. Jadi alternatifnya gimana? Karena kan kalau pakai hair dryer juga bisa bikin rambut tambah kering kan. Nah, alternatifnya itu kalian bisa pakai t-shirt kalian. Jadi kalau misalnya kalian abis mandi, abis keramas, kalian mau keringin rambut kalian dan kalian gak punya handuk yang fibernya halus, kalian bisa pakai t-shirt kalian aja untuk ngeringin rambutnya. Yang kedua, kalian gak boleh sisir rambut kalau keadaan rambut lagi basah. Karena kalau lagi basah, rambut itu lagi rapuh-rapuhnya. Jadi kemungkinan buat rontok atau patah bakalan lebih besar. Nah, biasanya kan suka males ya kalau habis keramas itu jadi kusut. Karena kan kalian keramasin dan kalian langsung pengen sisir karena kusut gitu kan. Nah, itu gak boleh banget kan, harus bisa menahan diri kalian untuk tunggu dulu sampai kering baru kalian boleh sisir. Nah, trik dari aku adalah aku sisir dulu rambutnya baru aku keramas. Jadi setelah keramas nggak kusut-kusut amat gitu. Nggak jauh-jauh dari hair care, kalian juga perlu banget buat pilih sampo yang sesuai dengan kebutuhan rambut kalian. Nah, sebelumnya aku udah pernah ngomongin tentang Natur, samponya Natur, tapi waktu itu aku pakainya yang Moringa sama yang aloe vera karena rambut aku lagi rusak. Nah, kalau sekarang karena concern aku lebih ke rambut rontok, aku cobain yang anti hair fall. Nah, ini yang ginseng extract. Aku ngerasa perubahan yang lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, aku ngerasa rambut aku tuh lebih lebih kuat. Jadi kalau misalnya habis disisir tuh rontoknya nggak sebanyak sebelum pakai ini. Dan kalau habis keramas, misalnya aku habis cuci rambut, rambutnya kan suka rontok ya dan suka nyangkut di saringan kamar mandi, kalian tahu kan maksud aku. Nah, itu tuh kelihatan banget nggak sebanyak sebelum aku pakai sampo yang ini. Jadi aku rekomendasiin banget. Dan Natur itu kan emang udah lama ya produknya, kayak udah legend banget. Kayaknya semua orang juga tahu kalau Natur itu bagus dan terkenal buat anti hair fall-nya. Jadi trusted banget, makanya aku cobain yang ginseng ini dan aku seneng banget, it works on me. Kalian tahu gak sih kalau bahan-bahan kimia, contohnya cat rambut, itu bisa bikin kulit kepala kalian jadi lebih sensitif. Jadi kalian bisa lebih mudah kena dandruff atau ketombean, dan juga akar dari rambut kalian bisa
bisa lebih lemah atau nggak sekuat sebelum kalian cat rambut. Makanya jangan sering-sering cat rambut. Nah, aku tahu banget kayak apaan sih lo muda banget ngomong kayak gitu, rambut lo aja diwarnain terus. Nah, aku sekarang udah nggak nge-bleach rambut lagi. Jadi aku juga udah jarang banget cat rambut, udah nggak nge-bleach lagi, udah lumayan lama. Kalian bisa lihat sendiri tuh akarnya masih hitam udah sampai segini. Jadi udah sekitar beberapa bulan aku nggak cat rambut lagi karena aku nggak mau rambut aku tambah rontok. Tapi aku juga nggak mau rambut aku jadi blonde kuning gitu karena aku personally suka rambut yang lebih ashy. Nah, jadi cara aku ngenetralin warna rambut aku supaya nggak terlalu kuning atau nggak terlalu hangat adalah aku campur cat rambut aku sedikit aja, bener-bener kayak cuma 1 titik doang cat rambutnya dicampur ke masker yang aku pakai. Nah, jadinya seperti apa ya, seperti toner gitu untuk menetralkan warna-warna kuning di rambut aku. Nah, aku pakai cat rambut itu sedikit banget, jadi bahan kimianya itu lebih sedikit dibandingkan kalau aku cat rambut satu kepala. Nah, yang banyak itu maskernya. Nah, kalau kalian nggak punya cat rambut warna ungu atau biru, kalian juga boleh pakai pewarna makanan. Nah, itu juga bisa jadi toner. Karena setiap sampoan aku pasti pakai masker, jadi tuh setiap sampoan aku bakal toning rambut aku dengan cara seperti yang aku udah bahas tadi. Jadi tuh warnanya bakal lebih tahan lama. Jadi aku nggak cat rambut sesering aku seharusnya cat. Nah, tadi kita udah bahas tentang bahan kimia. Sekarang kita bahas alat-alat styling rambut yang pakai panas atau heat styling toolsnya, misalnya catokan atau hair dryer. Nah, ini juga nggak boleh dipakai sering-sering karena bisa bikin rambut jadi rusak, dan kalau udah rusak jadi rapuh. Kalau udah rapuh gampang banget buat patah ataupun rontok. Jadi aku nggak nyatok setiap hari. Dan kalau misalnya hasil catokannya itu udah mulai hilang, udah mulai berantakan rambutnya, tapi aku perlu ke suatu event formal, aku bakalan cuma catok akarnya supaya nggak kelihatan ngembang, dan di ujungnya sedikit biar masuk sedikit gitu, biar rapih. Dan ya kayak gitu aja, nggak aku catok semuanya. Jadi bener-bener aku meminimalisir penggunaan catokan. Dan itu aku juga selalu pakai vitamin atau kayak protecting treatment gitu kalau misalnya harus banget nyatok. Nah, ini yang aku pakai Natur Hair Serum. Aku udah sering banget bahas di channel aku suka ini karena cepet banget meresap. Jadi kalau misalnya kalian nyatok itu, kalian kan nggak boleh nyatok di saat rambut kalian tuh masih basah kan. Jadi males kan nungguinnya, kalau misalnya harus nunggu kering dulu lama terus baru nyatok. Nah, kalau ini cepet banget meresapnya. Kalian tinggal pakai 1 atau 2 pump, didistribusiin dengan rata ke seluruh rambut kalian, baru kalian catok rambutnya. Kenapa aku pakai ini? Karena Natur Hair Serum ini berfungsi sebagai heat protectant juga gitu loh. Dia melindungi rambut kalian dari panasnya catokan. Jadi rambutnya nggak bakal serusak kalau kalian nggak pakai hair serum ini sebelum kalian catok. Ternyata selain faktor dari luar, faktor internal juga mempengaruhi tingkat kerontokan rambut loh. Jadi misalnya nih, diet kalian itu nggak banyak sayurnya, jadi kalian jarang makan sayur. Nah, kalian bisa kekurangan zat besi, dan itu bisa bikin rambut kalian jadi lebih mudah rontok. Jadi ayo harus rajin makan sayur dan buah, padahal aku juga jarang makan sayur. Itu susah banget tuh yang satu, tapi kalian harus lakuin itu kalau mau rambutnya nggak rontok lagi. Faktor internal yang kedua adalah tingkat stres kalian, karena kalau kalian semakin stres, rambut juga bakal makin cepat rontok. Nah, jadi kalian nggak boleh stres, go have fun, do not worry too much, dan ya pokoknya nggak boleh stres. Oh ya, ngomong-ngomong tentang catokan, kalau misalnya aku harus banget nge-style rambut, aku bakal lebih milih nyatok sih daripada ngeblow. Karena kalau kalian ngeblow itu, kalian kan harus pakai sisir terus kayak ditarik gitu kan, supaya bisa lurus rambutnya atau akarnya. Apalagi kalau kalian punya rambut yang kayak aku yang akarnya ngembang, dan menurut aku itu bakalan lebih bahaya buat rambut gitu loh. Ini juga menurut hairstylist aku, jadi mendingan nyatok walaupun itu panas, lebih panas daripada hair dryer. Tapi kalau ngeblow itu kan ditarik-tarik gitu ya, jadi bakal lebih mudah atau lebih rapuh rambutnya, jadi bisa lebih gampang rontok gitu. Satu lagi kebiasaan yang perlu dihindari adalah ngepang atau nguncir rambut kenceng-kenceng. Nah, ini juga nggak boleh banget. Pokoknya kalian harus treat rambut kalian dengan gentle atau dengan lembut. Apapun yang kasar itu nggak boleh. Mau ngeringin rambut keras-keras pakai anduk yang kasar, atau kalian ngepang yang kenceng-kenceng, ataupun ngikat rambut yang kenceng banget gitu, yang sampai kepalanya pusing. Nah, itu nggak boleh banget, karena ya itu bikin akarnya jadi nggak kuat. Karena rambut sehat itu, rambut yang nggak rontok itu harus sehat atau kuat dari akarnya dulu gitu. Dan kalian juga bisa banget memijat kepala kalian, dipijit-pijit kayak gini untuk menstimulasi pertumbuhan rambut-rambut baru. Nah, kalian juga bisa pakai hair tonic
sambil mijet-mijetnya supaya ada vitamin yang masuk, jadi lebih stimulasi lagi tuh, lebih lancar lagi pertumbuhan rambut barunya. Yang aku pakai dari Natur juga, ini hair tonicnya ada ginsengnya, jadi bisa ngerawat rambut kalian biar sehat dari akar gitu. Nah, kalian pakainya itu setelah keramas, dipakai sedikit aja secukupnya di telapak tangan, terus kalian pijet-pijet dengan lembut. Pokoknya harus lembut, pijat-pijat lembut kulit kepalanya. Kalian gak boleh kayak wok-wok gitu, karena itu bukannya malah bikin rambutnya nggak rontok, tapi malah bikin rambutnya gampang rontok. Satu hal lagi kenapa aku suka si Natur Hair Tonic ini, karena dia baunya enak. Jadi baunya tuh nggak yang apa ya, nggak yang ginseng banget. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, aku nggak ngerasa kulit kepala aku jadi bau atau gimana-gimana. Makanya aku suka sama Natur Hair Tonic ini. So ya, itu semua tips dari aku untuk ngatasin rambut rontok. Sebenarnya kuncinya satu sih, kalian harus komit sama diri kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak komit, tetap ngelakuin hal-hal yang tadi aku bilang harus dihindari, ya sama aja mau pakai produk apapun, tetap aja rambutnya bakal lebih cepet rontok gitu loh. Jadi yaitu komitmen ke diri sendiri, karena itu juga buat diri kalian sendiri kan. So, semoga tips yang aku kasih tadi bermanfaat dan kalian dapat info-info yang baru. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Kalian juga boleh banget share video ini lewat sosial media kalian kayak Facebook, Twitter, atau Instagram. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye!